Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, mas-mas dan mbak-mbak santri yang salih-salihah luar dalam, rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama kami di iKit Islamic Channel, channel kaum awam. Masih tentang pendidikan, masih lanjut tentang akhlak atau adab. Pada pertemuan yang lalu telah kita ulas bersama serba sedikit mengenai kitab Mukhtasar Riyadhis Shalihin dan biografi Ustadz Mu'in selaku penyusun kitab. Tapi mohon maaf, sebelum kita lanjutkan, khusus terkait biografi beliau, ternyata ada satu episode perjalanan hidup beliau yang terlewat. Sangat sedikit memang, namun insya Allah sangat layak untuk diketengahkan di sini, agar bisa kita ambil nilai dan pelajarannya. Ini merupakan salah satu kisah inspiratif yang masih diingat oleh putra sulung beliau, yakni Mas Ridwan Nur Rahman. Sebuah episode kehidupan yang ditempuh dengan penuh perjuangan dan keprihatinan sekaligus oleh beliau dan keluarga. Bagaimana tidak? Sepeninggal ayahandanya, beliau yang ketika itu masih sangat muda, ya masih usia belasan tahun, rela bekerja dengan mengayuh becak demi mendapatkan sesuap nasi. Sesuap nasi untuk dimakan bersama sang ibunda tercinta dan adik-adiknya. Itu pun dimakan dengan lauk yang sangat sederhana, yakni dengan kerupuk ditambah sambal korek. Bagi yang suka sambal, ya mestinya tahu sambal korek itu buatnya cukup dengan lombok, ditambah bawang putih plus garam. Ya kemudian diulek, kadang ditambah dengan minyak jelantah, ya sudah jadi. Ya, itu sangat memprihatinkan, ya sangat sederhana. Nah dari sini kita tahu bahwa memang beliau sekeluarga itu memang hidup dalam penuh kesusahan. Ini menjadi semakin luar biasa. Kenapa? Sebab di satu sisi beliau itu hidup dengan penuh perjuangan dan keprihatinan sampai tingkat seperti itu. Di sisi lain ternyata semangat beliau dalam menuntut ilmu itu tidak pudar. Bahkan terlecut sehingga menjadi semakin meninggi, ya semakin besar begitu semangatnya untuk belajar. Beliau sampai mengaji ya dengan cara sorogan, ngaji kitab hingga menghatamkan kitab fikih Sunnah Sayyid Sabiq ditambah tafsir Al-Munir. Ya, itu sudah cukup untuk menggambarkan betapa memang ketika itu beliau semangat sekali dalam menuntut ilmu. Itu sungguh luar biasa. Kisah-kisah heroik, inspiratif, motivatif seperti ini mestinya masih banyak dan bisa kita dapatkan dari beliau. Begitupun dengan ya dari para sesepuh yang lain, ya para perintis pondok sekaligus yayasan Ibnu Abbas tercinta ini. Baik, itulah sepenggal kisah yang masih sangat sedikit dari keseluruhan perjalanan hidup Ustadz Mu'in. Mudah-mudahan meski hanya sekelumit, kisah ini bisa menjadi tambahan motivasi bagi kita selaku generasi penerus, selaku murid santri beliau begitu, untuk bisa meniru semangat juang beliau, baik dalam bertanggung jawab terhadap keluarga, menuntut ilmu, ataupun ketika berkhidmah di jalan Islam. Baik ya, begitu ya. Nah sekarang insya Allah kita baru akan masuk ke kitabnya. Dan sebagaimana telah kami sampaikan, kita akan memulai dari muqaddimatul kitab atau pembukaannya terlebih dahulu. Namun perlu kami sampaikan di sini bahwa setelah kami telisik kembali, ternyata pembukaan pada kitab Mukhtasar ini adalah pembukaan dari kitab Riyadhis Shalihin yang diambil oleh Ustadz Mu'in, kemudian sekaligus dijadikan sebagai pembukaan dalam kitab Al-Mukhtasar yang insyaallah akan kita bahas ini. Gitu ya. Jadi itu harap dipahami betul begitu. Kemudian dalam penyampaian kali ini kami akan menyampaikan materi dengan cara menyebutkan poin demi poin dari muqaddimah. Berikut sedikit komentar dari kami. Jadi tidak kita baca semua begitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa lebih mudah untuk dicerna dan lebih nyaman untuk dipahami. Sahabat Tarbawi,
Yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita akan hakikat tujuan penciptaan jin dan manusia. Ya, ini untuk apa? Ya, kita sudah sama-sama tahu, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah ta'ala. Ya, tentunya dalam makna yang luas. Kalau untuk dalil, kami yakin antum semua, panjenengan semua ya sudah hafal sejak dulu. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, tiada lain, tiada bukan, tujuannya adalah untuk beribadah kepadaku. Ini surat apa? Ya, surat Adz-Dzariyat, surat ke-51, ayatnya nomor 56. Kemudian, beliau juga mengingatkan bahwa dunia itu adalah negeri yang fana, tidak kekal. Dunia pasti akan musnah. Ia adalah sekedar tempat singgah sementara, bukan tempat tinggal untuk selamanya. Dunia adalah kendaraan sarana untuk menyeberang ke akhirat, bukan tempat untuk bersenang-senang belaka. Penggambaran tentang dunia yang seperti itu sudah Allah sampaikan dengan agak panjang dalam surat Yunus, surat ke-10, ayatnya nomor 24. Nah, dengan mengetahui hakikat dunia yang seperti itu, maka harus kita camkan benar bahwa cara yang paling tepat untuk menyikapinya adalah dengan jalan zuhud. Ya, makanya itu pula yang disampaikan oleh Ustadz Mu'in ya dalam sebuah kajian tafsir ketika ditanya tentang bagaimana cara melepaskan diri dari cinta dunia. Ya, maka beliau menjawab, ya caranya adalah dengan jalan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah sebuah akhlak di mana hati seorang hamba tidak dijajah, tidak diperbudak, ya tidak diperhamba oleh godaan, keindahan, dan kemewahan dunia. Seorang yang zuhud itu hatinya hanya terhubung ke akhirat. Hatinya merdeka, bisa melepaskan diri dari jeratan godaan dunia. Terlepas dari kondisinya, dia itu, hamba itu, kaya atau miskin. Karena zuhud itu tidak terkait dengan miskin atau kaya ya dari seseorang. Inilah yang selanjutnya beliau, Imam An-Nawawi, sampaikan dengan berkata, falihadza kanal ayqadhu min ahliha humul ubbadu wa aqalun nasi fiha humuz zuhadu. Maka dari itu, ya maksudnya setelah tahu sifat dunia yang fana itu, maka orang yang paling sadar dari penduduk bumi adalah para ahli ibadah. Ya, sadar akan tujuan hidupnya. Sedangkan manusia yang paling pintar, paling cermat dalam bertindak adalah para ahli zuhud. Nah, tentunya zuhud di sini adalah zuhud yang didasarkan pada ilmu yang benar. Ya, kemudian ibadah di sini juga ibadah dalam makna yang luas, bukan ibadah yang hanya sebatas sholat dan ibadah mahdhah yang lainnya. Jadi perlu kami tekankan di sini bahwa orang yang setiap langkah dalam hidupnya dibingkai dengan nilai ibadah, itulah ahli ibadah. Kemudian orang yang hatinya merdeka, tidak diperbudak oleh keindahan dan kemewahan dunia, yaitulah ahli zuhud. Sahabat Tarbawi, para santri baik putra maupun putri yang soleh-solihah luar dalam rahimakumullah. Selanjutnya, untuk menguatkan uraian di atas, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengutip bait syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang berbunyi, inna lillahi ibadan futanan talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sungguh Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas, ya cermat, penghitungan dan pertimbangannya. Mereka tidak hanyut dalam kemewahan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka merenung, berpikir,
kemudian ketika tahu bahwa dunia bukanlah tempat untuk tinggal selamanya, mereka menjadikan dunia semisal lautan yang dalam dan menjadikan amal soleh sebagai kapalnya. Ini merupakan perumpamaan yang sangat tepat, sebab jika kita menyelam ke dalam lautan, maka kita dapati seakan-akan kita tidak akan pernah sampai ke dasarnya, sebab saking dalamnya. Yang ada malah kita akan kehabisan nafas dan akhirnya celaka. Ini mirip dengan perumpamaan kenikmatan dunia yang diibaratkan dengan air laut. Semakin kita meminum air laut itu, maka justru kita pasti akan semakin merasa haus. Kenikmatan dunia juga begitu. Semakin kita cari, semakin kita buru, maka rasa puas itu pun tidak akan pernah kita dapatkan. Rasa puas itu justru akan semakin menjauh, semakin sulit kita raih. Itulah yang pasti akan terjadi jika nafsu bisa mengalahkan hati dan akal sehat manusia. Maka seorang hamba yang berakal budi, ia harus memilih jalan yang terbaik dalam menyikapi hidup, dalam menjalani hidupnya agar mulia baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya di sini adalah mulia dalam cara pandang Islam, bukan menurut cara pandang yang lain. Maka disinilah perlunya kita paham betul akan konsep hidup menurut Islam agar memaknainya dengan benar dan menyikapi kehidupan dunia ini dengan penuh kebijakan begitu. Satu ungkapan menarik yang pernah Ustadz Mu'in sampaikan, sebagai tambahan saja ini, adalah bahwa seseorang itu bisa terjerembab dalam pemahaman yang menyimpang karena dua sebab. Sebab pertama, karena tidak memiliki pemikiran yang genuine, yang asli murni, yang berlandaskan pada pemahaman agama yang baik, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebatilan dan kejahilian. Mohon maaf, kami ulangi sekali lagi agar bisa terpatri dalam benak kita. Seseorang itu bisa terjerembab dalam pemahaman yang menyimpang karena dua hal, dua sebab. Yang pertama, karena ia tidak memiliki pemikiran yang genuine, yang asli murni, yang itu berlandaskan pada pemahaman agama yang baik. Sebab kedua, dia tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebatilan dan kejahilian. Baik, kembali lagi ke materi. Jadi orang yang bijak harus memilih jalan hidup yang terbaik, jalan hidup yang paling ideal. Dan jalan hidup itu tiada lain, tiada bukan adalah Islam. Dan jalan Islam hanya bisa ditempuh secara benar dengan berlaku, dengan beradab sebagaimana telah diajarkan dan diteladankan oleh Baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab beliaulah manusia yang paripurna di segala sisinya. Manusia paling mulia sepanjang zaman, bahkan hingga di akhirat kelak begitu. Seorang murabi sejati yang paling pantas dan wajib kita teladani sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kami ketahui bahwa segala teladan serta ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasaskan pada dua hal. Yang pertama adalah asas akhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah asas kebermanfaatan, dan itu semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyusun dengan sedemikian rupa kitab Riyadhus Shalihin ini, yang mana isinya itu mencakup ayat-ayat dan hadis-hadis sahih tentang jalan menuju surga akhirat yang bisa menghasilkan adab-adab baik lahir maupun batin. Kemudian
di kitab ini pula terkumpul ajaran terkait targhib. Ya, targhib itu pemikat, ya, bujukan atau penyemangat. Dan tarhib. Ya, tarhib itu adalah hal penakutan, ya, ancaman atau intimidasi. Jadi targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib. Ya, pakai ghain dan ha. Jadi di sini ada motivasi yang mendorong kita untuk taat, itu adalah targhib. Sekaligus ada ancaman agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itulah tarhib. Kitab ini juga menghimpun hadis-hadis terkait adab, ya, yang harus diamalkan oleh para ahli ibadah. Ya, tentunya juga dengan makna yang luas, ya, ibadah dalam makna yang luas. Nah, kata-kata seperti ini memang, ya, kami pribadi merasa harus sering mengulanginya agar, ya, terbentuk pola pikir yang tidak sempit dalam memaknai ibadah. Kemudian di bagian akhir muqaddimah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan sebuah harapan besar. Apa itu? Yakni agar kitab Riyadhus Shalihin ini bisa menjadi pemandu menuju segala bentuk kebaikan, sekaligus sebagai penghalang dari segala macam keburukan dan dosa yang membinasakan. Dan terakhir sekali, sebelum menutup muqaddimah tersebut, beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa segala yang beliau lakukan terkait penyusunan dan penulisan kitab ini itu merupakan bentuk dari akhlak tawakal beliau kepada Allah Ta'ala. Dan sebelum itu, beliau memohon kepada siapapun yang mendapatkan manfaat dari buku ini, ya, termasuk kita tentunya ini, untuk mendoakan kebaikan untuk beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang tercinta, dan kaum muslimin secara umum. Ya. Dan sekali lagi, kita juga termasuk di dalam orang yang mengambil manfaat dari kitab beliau. Jadi kita harapannya tidak lupa untuk mendoakan kebaikan untuk yang beliau sebut tadi. Ya, itulah adab, itulah akhlak yang sesungguhnya dalam talabul ilm. Hal ini tentunya sebagaimana pesan yang pernah bahkan sudah berkali-kali kami sampaikan di kelas, ya, bahwa salah satu bentuk ketawadhuan, kerendah hatian, ya, serta ridho dari seorang murid itu adalah ia tidak pernah lupa untuk mendoakan kebaikan bagi guru-gurunya dan tempat di mana ia menuntut ilmu, ya, semuanya, mulai dari jenjang paling awal hingga yang terakhir. Dan mudah-mudahan, ya, santriwan dan santriwati semuanya dan sahabat tarbawi rahimakumullah, kita berharap, ya, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mau mendengar nasihat untuk kemudian mengikuti yang terbaik dalam pandangan syariat, lalu kita dituntun untuk menjalaninya sesuai dengan tuntunan yang telah diteladankan oleh uswah hasanah kita, yakni Sayyiduna wa Habibuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat tarbawi rahimakumullah, demikian kiranya yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami berharap ada beberapa simbol ilmu yang bisa menjadi sarana bertambahnya kesadaran kita untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniyah. Demikian, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratakal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.